Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Para sahabat jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sungguh tidak terasa kita sudah berada di penghujung akhir bulan Syawal. Waktu di bulan Ramadan, alhamdulillah kita telah selesai menyelesaikan puasa Ramadan. Namun setelah Ramadan ada suatu puasa yang puasanya singkat tetapi pahalanya sangat dahsyat. Al-Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan sebuah keterangan yang tercantum di dalam kitab Madzhabul Arba'ah berkaitan dengan puasa, bahwa puasa itu terbagi menjadi 4. An-nasyama yanqasimu ila arba'ati aqsamin. Sesungguhnya puasa itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada puasa fardu, yakni bulan Ramadan. Yang kedua ada puasa sunnah. Yang ketiga puasa mahrum, puasa yang diharamkan. Yang keempat ada puasa yang dimakruhkan. Menurut pendapat Imamul Madhab, yakni 3 imam mengatakan, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa puasa itu fardu, sunnah, haram, dan makruh. Di dalam Madzhabul Arba'ah, 4 imam ini yang diyakini oleh umat muslim, yang sudah tidak diragukan lagi pendapatnya, Imam Abu Hanifah, yang mana beliau lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafatnya pada tahun 150 Hijriah. Yang kedua ada Imam Malik, lahir pada tahun 93 Hijriah, wafatnya pada tahun 179 Hijriah. Yang ketiga ada Imam Syafi'i, yang lahirnya pada tahun 150 Hijriah dan wafatnya pada tahun 204 Hijriah. Yang keempat ada Imam Ahmad bin Hanbal, lahir pada tahun 164 Hijriah dan wafatnya pada tahun 248 Hijriah. Dan mayoritas di Indonesia yaitu memakai mazhab Imam Syafi'i, termasuk kita semua. Mungkin ada nanti mazhab yang lain. Berkaitan dengan bulan Syawal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Abu Ayyub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal kana kasawmid dahri. Artinya, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari dalam bulan Syawal, maka ia seperti puasa setahun. Ada juga riwayat At-Tabrani yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal kharaja min dunubihi kayami waladatul ummuhu. Artinya, siapa yang berpuasa Ramadan disertai 6 hari dalam bulan Syawal, maka ia keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadirin sahabat kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita pahami ketika seseorang melaksanakan suatu kebaikan 1 saja, maka pahalanya dibalas menjadi 10. Ketika kita melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari, maka Allah balas pahalanya menjadi 300 hari. Dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari, maka pahalanya menjadi 60 hari, maka sama dengan 360 hari, persis dengan 1 tahun full orang berpuasa. Hadirin sahabat kaum muslimin rahimakumullah, maka di akhir penghujung Syawal ini, marilah kita
berlomba-lomba dalam kebaikan untuk bisa meraih pahala setahun full. Bagi yang belum puasa Syawal, kita laksanakan puasa Syawal. Utama mana? Apa lebih diutamakan puasa qada ataukah puasa Syawal? Bagi kaum wanita, ketika mereka punya qada, meskipun di bulan Syawal, tetap niatnya adalah niat puasa qada, dan insyaallah nanti qadanya selesai dan pahala Syawalnya juga selesai. Para sahabat kaum muslimin rahimakumullah, puasa sunnah tidak hanya bulan Syawal sebetulnya. Ada juga puasa yang lain yang mengandung pahala yang sangat luar biasa. Di antaranya ada puasa Yaumul Bid. Yang seperti apa puasa Yaumul Bid itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma salasata ayyamin min kulli syahrin faqad shoma dahra kullahu." Artinya, siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, maka ia berpuasa setahun penuh pahalanya. Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sumta minasy-syahri salasata fasum salasata asyara wa arba'asyara wa khamsa asyara." Artinya, apabila engkau hendak berpuasa di dalam 1 bulan 3 hari, maka puasalah pada tanggal 13, 14 dan 15. At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan puasa pada Yaumul Bid, artinya tanggal 13, 14, 15, baik dalam bepergian maupun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada waktu di tempat. Maka bisa ambil kita kesimpulan, bisa ambil kita hikmah, selain puasa Syawal, ada juga puasa yang mengandung pahala sangat luar biasa dalam 1 bulan, yaitu puasa 3 hari pas tanggal 13, 14 dan tanggal 15. Ada juga pahala yang sangat luar biasa. Mungkin ini PR bagi kita semua, mudah-mudahan kita semua laksanakan, yaitu Yaumus Isnin wal Khamis. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Riwayat dari Abu Hurairah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Senin, pada hari Kamis. Lalu ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau berpuasa pada hari Senin dan mengapa engkau berpuasa pada hari Kamis?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inna yaumil Isnin wal Khamis yaghfirullahu fihima likulli muslimin illa mutahajirina yaqulu da'huma hatta yastaliha." Artinya, sesungguhnya pada hari Senin dan hari Kamis Allah mengampuni seluruh muslim terkecuali terhadap 2 orang yang masih saling mengucilkan satu dengan yang lain. Maka Allah berfirman, biarkanlah mereka berdua sampai mereka berdamai. Dan riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memilih untuk berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis, dan beliau bersabda, "Tu'radul al-a'malu fihima fa uhibbu an tu'rada a'mali wa ana sha'imun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal-amal diajukan pada hari Senin, amal-amal disetorkan pada hari Senin dan pada hari Kamis. Saya ingin agar amal-amal saya diajukan pada saat saya sedang berpuasa. Hadirin sahabat kaum muslimin rahimakumullah, maka bisa ambil kita pelajaran, bisa ambil kita hikmahnya. Selain puasa Syawal yang pahalanya sangat luar biasa, ada puasa yang lainnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.